Hai pemirsa, selamat datang di Talkbox. Kenalin, aku Pasan Zalika yang kali ini akan menjadi host di acara Talkbox episode kali ini. Rasanya senang sekali ya bisa nemenin kalian di 20-30 menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber-narasumber yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan sharing sedikit mengenai salah satu program Kampus Merdeka, yaitu program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau biasa disingkat PMM. Dengan narasumber-narasumber yang baru saja menyelesaikan PMM kali ini dia Resti Alfianita dan Nurita Muhammad. Hai semuanya. Boleh dikenalin? Perkenalkan, nama saya Resti Alfianita, biasa dipanggil Rere. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Halo, nama saya Nurita Muhammad. Saya juga dari prodi yang sama dengan Rere, yakni dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Oke, kita bicara sedikit ya. Sebenarnya kita tuh kan satu kelas ya, dari semester 1 sampai semester 4. Nah, di semester 5 kali ini mereka mengambil program dari Kampus Merdeka, yaitu PMM Batch 3, betul? Nah, sebenarnya juga di kelasnya kita juga ada 4 ya yang lolos. Nah, Rere di mana? Kalau aku sendiri di Medan, di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Kalau aku sendiri di Lampung, di Universitas Bandar Lampung. Nah, ada 2 teman kita lagi ya, Raka sama Vina. Itu di Bali sama di Padang. Oke. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhirnya kembali lagi ke Purwokerto. Welcome to Purwokerto, welcome to Talkbox. Oke. Berapa lama ya kalian PMM itu? Sekitar 4 bulan ya. 4 bulan. 1 semester kan? Kangen nggak sih sama Purwokerto? Kangen banget sama Purwokerto. Sampai ngomong bahasa Indonesia mulu, kita juga pengen ngapak gitu loh. Apa yang dikangenin dari Purwokerto gitu pas di sana? Mendoanya kali ya. Mendoanya enak. Mendoan. Tapi aku sering bikin mendoan sih. Oh. Rasanya sama nggak? Nah itu, beda dong karena bikin sendiri, lebih enak dibikinin sih. Rasanya ada yang kurang-kurang gitu Gak ya. tau kenapa kalau mendoan emang enaknya dibikinin. Iya betul. Apalagi asli Purwokerto. Lagi hangat-hangat kan. Nah. Hujan-hujan makan mendoan. Nah, boleh diceritain sedikit awalnya kalian memilih ikut program PMM itu gimana? Mungkin dari Rere dulu? Oke, kalau aku pribadi itu awalnya aku nggak tahu soal program ini karena aku juga diajak sama Raka untuk join program ini sebelumnya, dan karena ada sosialisasi juga kan dari kampus, jadi ya udahlah kenapa enggak, dan programnya juga menarik, kesempatannya juga besar gitu, ya ikut aja gitu. Kalau Nurita? Sama sih, diajakin Rere dan Fitri gitu. Terus kita sering sharing terus, ikut sosialisasi juga. Akhirnya kita tahu gitu program ini tuh benefitnya banyak gitu buat kita. Terus syarat-syarat buat daftar PMM tuh gimana? Sama ada seleksinya mungkin? Oh, kalau syarat-syarat PMM, pertama pasti seleksi berkas sama dari rekomendasi universitas. Terus habis itu kita ada seleksi kebinekaan sama VChat ya. VChat itu buat seleksi kepribadian kita. Terus habis itu nanti setelah lulus keduanya kita ada survei tentang kepribadian kita. Ada yang menghambat enggak dari mental kita buat ikut program itu. Soalnya kan lama juga ya. Iya, benar. Iya, jadi 1 hari sebelumnya itu kita ada tes yang namanya tuh tes kepribadian, siap nggak siap kita nanti ke sana gitu kan, karena kan ini tanggung jawabnya penuh gitu kan, jadi kita dites nih seberapa siap sih kita mengikuti program itu gitu aja sih. Terus buat pemilihan kampusnya nih gimana? Milih sendiri atau sudah ditentukan? Terus juga Rere di mana? Kalau aku di Medan di Universitas Sari Mutiara Indonesia, kalau itu tuh milih sendiri gitu kan, karena kan di situ ada 7 pilihan kampus. Nah itu kita boleh bebas memilih, dan itu kan di luar Pulau Jawa gitu. Jadi kita memilih kampus-kampus yang sekiranya ada program studi juga nih yang sama-sama ilmu komunikasi gitu. Alurita?
Sama sih kalau kita pilih sendiri, habis itu kalau aku sendiri sih awalnya kepencet gitu, itu cuma pilih satu-satunya gitu loh, jadi ya udah terima, keterima nggak keterima ya udah gitu, cuma itu. Terus habis itu baru cari tahu tentang universitas yang aku pilih, terus kemudian ada nggak prodi yang sama gitu, alhamdulillah ada. Terus buat konversi SKS kan ya, kan beda kampus, beda pulau. Itu tuh terkonversi semua atau ada yang nggak terkonversi gitu? Gimana? Ya sama sih kalau kita gitu, terus kita harus ngisi logbook setiap kita udah selesai Kegiatan. Nusantara itu logbook langsung ke pemerintah, jadi paling ya itu ribetnya di logbook, soalnya kita harus bareng-bareng terus sama gitu loh, dikumpulin ke satu dosen dari satu kelompok itu, harus kompak gitu loh. Logbook itu kayak laporan gitu Iya, Ya. laporan per minggu. per minggu. Jadi setiap minggu harus ngumpulin laporan-laporan kegiatan yang kalian itu. Nah, apa ya? Buat kayak teman-teman kan kayak apa ya? Yang buat kalian nyaman, terus apa ya? Kayak mengurangi homesick dong pastinya. Itu gimana? Kalian membuka diri kan lingkungan baru, teman-teman baru, gitu gimana? Nurita? Kalau dari aku sendiri, aku tuh awalnya banyak banget pikiran kayak pasti aduh di sana nggak bisa nih punya temen baru, kayaknya susah deh, paling beberapa doang, paling satu gitu. Terus habis itu apa aku bisa ya hidup sendiri di luar gitu, nggak saudara gitu. Tapi ternyata sampai sana alhamdulillah kita disambut hangat sama dosen-dosen, terus habis itu sama teman-teman, terus kita nemuin banyak saudara tak saudara gitu loh. Jadi ya deket banget hubungannya, terus ditambah ketemu sama orang tua baru kita gitu. Kalau Rere? Kalau aku pribadi, apa ya, dari program ini tuh jadi membuka pikiran aku bahwa ya bener, Indonesia tuh sangat kaya akan suku budayanya gitu kan. Karena kan kita dari Sabang sampai Merauke kan istilahnya kayak gitu. Nah, jadi apa ya, istilahnya tuh bahasa Jawanya tuh kita harus lebih legowo menerima gitu kan. Mesti setiap suku itu punya karakternya masing-masing, punya adatnya masing-masing. Nah, di situ kita mulai belajar untuk menghormati gitu, menghormati sesama, dan karena kita merasa senasib sepenanggungan di sana, jadi rasanya kayak ya kita harus bersama-sama di sana gitu sampai akhir program nanti selesai gitu. Toleransi lah ya, menghargai. Terus juga dengar-dengar kan biaya itu kan ditanggung ya sama pemerintah ya. Itu gimana? Tapi jangan dijawab dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Oke, stay tune terus. Enggak, ibu salah paham bu. Itu loh minuman yang diminum Neng Tuti. Ini es padek segerin. Es padek segerin, rasanya pas, padeknya nyegerin. Buat harimu lebih menyenangkan bersama es padek nyegerin. Es padek segerin, dapatkan di minimarket terdekat. Oke, kembali lagi di Talkbox. Oh ya, kalian bisa sambil minum ya, sambil aku wawancarai, boleh kan? Dengar-dengar nih, biaya. Soal biaya itu kan ada yang ditanggung dari pemerintah kan. Nah itu biaya apa aja sih yang kalian dapat dari pemerintah gitu? Mungkin bisa jelasin dari Nurita? Oke, jadi kalau biaya sendiri untuk program PMM kan kita keluar pulau.
Jadi kita dapat biaya akomodasi, pulang pergi, tiket pesawat. Tentunya itu privilege ya buat anak PMM. Jadi ngerasain naik pesawat gitu. Kemudian ada uang BBH setiap bulan, tapi untuk program kali ini BBH itu dibagi jadi 2 termin. Termin pertama itu untuk 3 bulan ke depan, kemudian termin terakhir buat 1 bulan terakhir di situ. Nah, untuk aku sendiri kemarin di termin pertama aku dapat setelah mau 3 minggu di situ. Jadi kita harus prepare uang biaya hidup pribadi gitu loh. Jadi jangan lupa buat teman-teman tetap prepare dana pribadi. Kemudian habis itu ada biaya untuk modul Nusantara per mahasiswa dikasih. Nah, itu untuk biaya akomodasi, kemudian ada juga biaya konsumsi. Jadi setiap kita modul Nusantara itu sedikit menghemat ya buat kita. Jadi kita makan gratis gitu lah. Kalau Rara sendiri? Oke, kalau aku pribadi sama ya kayak Nurita kayak tadi BBH dan sebagainya itu kan udah di apa ya bisa dibilang tuh udah di cover sama pemerintah gitu. Cuman mau tidak mau ketika kita mau ikut ini tuh kita harus ibaratnya apa ya siapkan dana pribadi gitu kan, karena kan kita nggak pernah tahu ya itu tuh kan kita di sana itu urgent apa itu kan berarti di luar daripada akomodasi itu gitu. Terus habis itu untuk segala macamnya sebenarnya itu benefit yang paling menguntungkan sih gitu. Cuman jangan pernah berpatokan sama bantuan biaya hidup dari pemerintah gitu. Kita harus punya uang pribadi. Gitu. Boleh disebutin nggak sih BBH-nya gitu, Rem? Oke, untuk BBH-nya tahun ini ya di PMM 3 itu 1.500.000. Karena kalau di PMM 2 kemarin kan 1.200.000, tapi untuk UKT-nya itu udah di cover. Kalau kita itu karena nggak ada, udah dihilangkan bantuan biaya UKT di kampus asal, jadinya per bulannya itu kita dapat 1.500.000 ya Nur. Gitu. Jadi kalau UKT di kampus yang kalian tempati PPM itu dari PMM, itu dari pemerintah atau sendiri? Nah, kalau untuk UKT di kampus kampus apa ya? Kampus penerima gitu kita nggak bayar dong, karena kita udah bayar dari kampus asal kita. Jadi cuma ya udah kita sekolah, kita kuliah seperti biasa udah, karena kita udah bayar di kampus asal. Istilahnya cuma transfer aja gitu ya. Berarti kayak bayarnya cuma 1 kan? Iya, bayarnya cuma 1 di kampus asal kita gitu, karena untuk di kampus penerima itu sudah termasuk dalam akomodasi pemerintah itu sendiri gitu kan, atau dalam ke cover dalam bantuan biaya hidup itu. Terus buat yang tadi uang BPH turun, BBH bantuan biaya hidup itu tuh turunnya tuh kayak Rere sama Nurita tuh bareng apa enggak? Katanya kan tadi Nurita 3 minggu ya. Kalau aku kebetulan 2 minggu di sana sih, karena untuk ini kan kita dibagi beberapa kloter kan. Nah kebetulan aku tuh termasuk kloter yang apa ya sebelum Nurita ya. Jadi aku berangkat lebih dulu, lebih awal gitu. Jadi aku dapat BBH-nya juga lebih awal dibanding Nurita gitu. Jadi setiap per kloter kita beda-beda sih. Kemarin juga terus nggak tentu juga. Jadi kita di kampus karena untuk termin 2-nya itu tuh kita kalau di aku tuh ada kelompok yang bener-bener baru selesai nih PMM, nanti di bulan Januari untuk BBH termin 2 mereka baru keluar, itu masih satu kampus penerima gitu dari UBL-nya sendiri. Nah itu ada kelompok terakhir tuh karena masalah laporan. Nah itu yang aku bilang, jadi setiap minggu kita harus kasih laporan buat cairin BBH. Iya, sebagai syarat lah gitu. Tadi laporan itu sebagai syarat uangnya turun gitu ya. Terus kan tadi kan ada apa termin 1 sama termin 2 itu tuh satu termin itu tuh jangkanya berapa lama? Maksudnya 1 bulan atau 2 bulan gitu? Kalau termin 1 sendiri itu untuk kita langsung 3 bulan gitu. Jadi uang di termin 1 itu sudah sekaligus untuk 3 bulan kita di sana, dan termin 2 itu ibaratnya ya sisanya kita di sana gitu 1 bulan misalnya gitu. Itu baru cair lagi gitu. Berarti kemarin kita hampir 3 bulan kita udah stop, kan udah 4.500.000 kan ya kita udah di awal, jadi di akhir cuma sisa 1.500.000. Dari 3 bulan terus nanti 1 bulan pas kita mau balik.
Terus ngomong-ngomong kayak biaya gitu ya, harga makanan nih, kebutuhan di Pulau Jawa sama di Pulau Sumatera itu sama atau enggak, atau lebih mahal atau lebih murah? Oke, dari aku sendiri ya, karena di Medan gitu kan, mungkin kelihatannya wah kota gitu mahal, tapi sebenarnya nggak begitu mahal kok gitu, nggak beda jauh juga sama yang di Jawa. Cuman memang ada perbedaan itu mungkin kayak misal di ini ya kali pakaian gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong pakaian gitu, harga pakaian itu jauh lebih mahal ya dibanding di Jawa gitu. Kalau makanan sendiri justru lebih murah gitu, lebih murah di sana karena bisa dibilang apa ya, untuk ukuran anak kos ayam geprek plus es teh udah dapat 10.000 tuh udah nikmat banget, udah murah banget lah gitu. Dan menurut aku ya sama ya hampir sama sih gitu. Cuman kalau misalnya mau lihat dari sisi nilai makanannya gitu ya, ya pastinya lebih murah di Medan sih malah dibanding di sini. Oh iya. Iya. Kalau aku sendiri sih di Lampung sebenarnya waktu pertama-tama agak kaget gitu loh, kayak harga makanan yang kita temui waktu pertama belum ada tour guide, ibaratnya dari teman-teman asli Lampungnya sendiri kita nemuin tuh makanan mahal-mahal rata-rata kalau aku. Nah, setelah kita udah punya teman, terus habis itu kita cari makan. Nah, baru nemu tuh apa yang dikata Rere, 10.000 geprek tuh udah nemu. Waktu awal-awal tuh kayak aduh mahal ya, ternyata kayak 1.500.000 cukup gak nih. Alhamdulillah ternyata seiring berjalannya waktu dan punya temen jadi tahu gitu loh. Belum sama kalau aku sendiri, aku sering ke pasar di sana, ada pasar kaget. Nah, setiap hari Senin kita anak-anak kos tuh sering ke pasar kaget buat belanja sayuran, kebutuhan sehari-hari kita tuh lebih murah. Kalau di Lampung sendiri yang paling murah tuh untuk ikan-ikan laut gitu loh, itu lebih murah daripada sayuran. Nah, kalau sayuran tuh kayak ya kalau udah kepepet banget tuh baru kayak kangkung 10.000, nggak apa-apa deh, yang penting makan sayur, minimal makan sayur gitu loh daripada ikan-ikan mulu. Terus kalau aku Berarti masak sendiri buat makan ini. Ya. Kalau aku sendiri sih kebanyakan lebih seneng masak ya, karena lidahnya tuh di Lampung tuh rasanya pokoknya agak beda lah, pokoknya Sumatera. Kalau di Jawa tuh kata teman-temanku sendiri yang dari luar Pulau Jawa, kamu tuh kalau masak manis ya gitu. Tapi emang kalau di Jawa sama sih. manis kan, gitu. Cenderung manis. Ya, jadi pokoknya harus sedia gila gitu. Kalau Rere Kalau aku kebalikannya, kalau di sana kan ikan-ikannya jauh lebih murah. Kalau di aku justru ikan-ikannya jauh lebih mahal gitu dibanding sayur. Karena kan di sana tuh ada namanya kota Brastagi. Brastagi itu kayak bisa dibilang pegunungan. Nah, disitulah sumber sayur-sayuran yang segar dan banyak itu ada di situ gitu. Bisa dibilang ya Medan itu ya punya produksi sayurnya sendiri gitu. Jadi jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau gitu dibanding ikan ya. Karena bisa dibilang jauh banget dari pantai gitu. Kalau Lampung tuh dekat. Iya, kalau Lampung sendiri tuh jadi Lampung tuh terbagi dua suku gitu loh, ada yang Pepadun sama yang satunya tuh pesisir. Nah, yang pesisir tuh pasti deket dong sama laut. Nah, kalau Pepadun tuh kayak di tengah-tengahnya gitu, Bandar Lampung gitu tuh Pepadun katanya. Kalau pesisir sendiri itu tuh yang penghasil ikan-ikan. Tapi di sana Lampung tuh penghasilnya paling banyak kopi sih. Kalau Lampung terkenalnya kopi. Ini kopi. Kalau di Medan terkenal apa nih? Kalau di Medan itu terkenalnya sama juga sih, per daerah tuh pasti beda-beda ya. Di Prastagi itu terkenal juga kopi, ada namanya kopi Sindikalang atau Sidikalang lah. Pokoknya ada terkenal kopi juga, ada teh-tehan juga gitu. Terus apa lagi ya yang terkenal di Medan tuh? Bika Ambon gitu kan. Mungkin kalau misalnya orang tuh ngiranya Bika Ambon itu dari Ambon gitu, tapi sebenarnya itu aslinya dari Medan karena dijualnya atau bisa dibilang dibikinnya itu di Jalan Ambon yang ada di Medan. Jadi namain Bika Ambon sama bolu meranti. Katanya kalau misalnya ke Medan nggak afdol kalau nggak beli meranti gitu, bolu meranti. Bolu meranti tuh kayak gimana sih? Beda nggak sama bolu-bolu yang di... Sebenarnya hampir sama sih kayak bolu gulung, terus nanti ada isiannya, misal kayak ada coklat, keju, terus di atasnya juga misalnya mau pakai topping apa gitu, keju, coklat, sama aja sebenarnya kayak bolu-bolu kayak biasanya gitu ya. Cuman ukurannya jauh lebih besar gitu. Kalau di Lampung oleh-oleh yang terkenal gitu, selain tadi kan kopi katanya. Nah, ada lagi nggak? Nah, kalau di Lampung sendiri oleh-oleh yang paling terkenal tuh pisang sih.
kata dosen modul Nusantaranya juga kan kita bingung mau cari apa ya oleh-oleh gitu. Nah itu tuh cuma oleh-oleh pisang gitu, keripik pisang. Di sana tuh yang paling terkenal tuh keripik pisang yang pakai coklat. Tapi emang rasanya memang beda, sama pisangnya tuh emang beda gitu loh, kayak lebih enak aja gitu. Terus kalau untuk kain-kainan itu namanya tuh tapis kalau di Lampung tapis. tuh. Iya, jadi buat cewek cowok gitu ada kain tapis yang ditenun gitu, punya apa sih itu yang motifnya khas banget dari Lampung. Kalau Lampung tuh kan siger sama gajah Oh, gitu. Iya, Khasnya. Waikambas, bener. Ngomongin kultur shock, Jawa sama Sumatera beda dong pastinya. Gimana kalian mengatasi kultur shock? Apa yang kalian rasain pertama kali setelah mendarat di Medan, di Lampung? Itu gimana? Bisa dari Nurita dulu. Kalau aku kultur shocknya sendiri tuh pertama di Lampung tuh kalau aku sendiri kan di Bandar Lampung. Iya. Jadi di Bandar Lampung tuh bener-bener super sibuk sama rame banget. Jadi kalau kita nyebrang kan kalau di sini biasa gitu ya, naik motor nyebrang biasa. Nah di sana tuh ya udah terpaksa harus selalu naik JPO kalau mau safety ya. Tapi kalau ya udah capek banget gitu, kita ajak rame-rame gitu. Terus kalau di sana kendaraan ugal-ugalan banyak banget, kayak naik kita ke Nusantara kendaraan tuh kita naik bis sampai panik sendiri semuanya tuh, kayak pasti nggak bisa tidur istirahat karena memang supirnya kayak gitu, sama nada bicara orang Lampung, padahal mereka cuma ngajak kayak gitu, ayo geh makan gitu. Tapi di sana tuh ayo geh makan gitu. Di sana tuh kayak bentak gitu. Beda tapi, ya sama Jawa. Iya, tapi sebenarnya biasa aja katanya gitu. Terus sama teman-teman dari luar Pulau Jawa sih, kan kita PMM dikumpulin sama teman-teman seluruh Indonesia. Nah, itu sih yang kayak kita harus berbaur, terus harus ngertiin juga kayak di luar Pulau Jawa tuh orangnya ya memang ada yang lebih tinggi nadanya gitu kan, kalau di Jawa halus gitu ya, Lemah lembut, ngomongnya pelan. Ya tapi sebenarnya enggak kan ya, enggak sih. Nah kalau Rara sendiri gimana nih? Medan? Oke, Medan gitu ya. Mungkin orang-orang udah pada tahu lah ya kalau misalnya Medan tuh terkenalnya sama orangnya yang keras-keras gitu kan. Ngomongnya juga sama kayak orang Lampung gitu kan, bentak apa segala macam gitu. Tapi untuk itu sendiri malah justru aku nggak terlalu culture shock gitu. Lebih ke makanannya aja sih gitu. Makanannya tuh jujur aja karena aku tipikal yang Jawa banget gitu ya. Ada manisnya, ada asinnya. Tapi kalau di sana tuh benar-benar full asin gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus adaptasi gitu. Terus apalagi ya? Ya itu tadi lalu lintas yang semrawut banget gitu kan. Kita tahu di PWT kan bisa dibilang teratur lah ya, cukup teratur. Di sana enggak sama sekali. Bisa dibilang kayak lampu merah aja, orang-orang tuh berhentinya bukan di belakang zebra cross, tapi di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu bener-bener yang kayak, itu beneran kayak ini lampu merah loh, tapi tetap aja terobos-terobos aja. Dan banyak banget yang nggak pakai helm. Di sana tuh nggak pakai helm tuh adalah hal yang normal, hal yang biasa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih hal yang kayak menarik sama nggak terlupain yang kamu pengen banget kembali ke sana gitu? Bisa dimulai dari siapa dulu? Rere mungkin? Oke, kalau misal aku sendiri hal yang menarik mungkin kebersamaannya ya selama di sana, rasa kekeluargaannya, karena kan kita awalnya asing nih. Nah, terus tiba-tiba kita jadi satu keluarga yang bisa dibilang ya kita dari Sabang sampai Merauke gitu. Kebersamaannya, kita merasa senasib sepenanggungan. Jadi bisa dibilang di sana apapun pasti kita mengutamakan kepentingan bersama gitu. Itu sih yang bisa dibilang berbekas di aku gitu. Kalau Nurita sendiri? Sama sih, kalau aku sendiri pasti kebersamaan gitu. Terus itu ada mobil Nusantara, kita gak bakal bisa ngulang momen itu gitu. Terus sama teman-teman dari luar Pulau Jawa, kayak ya kesempatan untuk ketemu tuh mungkin kecil gitu loh. Terus kalau ketemu pun nggak mungkin bisa kayak dulu gitu, tidur bareng atau kita ngerjain logbook bareng-bareng, terus kita pergi jalan-jalan sedih rame-rame, bercanda bareng, susah seneng bareng gitu sih paling. Itu bersamaannya ya? Iya, pasti. Yang kalian rinduin? Iya, Yang pasti. Pesan dan pesan selama mengikuti PMM 3, batch 3. Silakan.
Oke. Dari tadi. Oh, ini menurut aku. Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri kesannya pasti pertama pasti rasa takut ya. Kalau kita sendiri ada rasa takut, tapi ternyata setelah kita terjun langsung, kesan takut tuh berubah jadi kesan bahagia gitu. Baru terus diri kita jadi lebih positif, banyak ngelakuin hal-hal baru, keluar dari zona nyaman gitu. Terus sama uh, bisa tahu caranya, bisa lebih tahu makna hidup bersama orang-orang dekat gitu. Jadi kalau kita jauh ternyata sulit banget gitu loh sama orang-orang dekat. Tapi nanti kita digantikan dengan ya itu tadi saudara tak sedarah gitu, jadi saudara pokoknya gitu. Kesan-kesannya buat terus pesan-pesannya buat kalian yang mau ikut PMM, kuatkan mental kalian dulu, terus kalian tuh orang-orang hebat, yakinin diri kalian tuh gak bisa hidup mandiri di kota orang lain sampai di pulau, di luar pulau gitu. Terus sama pesannya untuk tetap jaga diri, jaga kepercayaan orang-orang di rumah kalian gitu. Yang terpenting ya. Iya. Kalau Rere? Kalau aku sendiri kesannya mungkin apa ya, bisa dibilang dari program ini aku tahu banget bahwa Indonesia itu sangat kaya akan suku budayanya dan adat istiadatnya. Dan apa ya, bisa dibilang aku sangat bersyukur aku bisa ada di program ini dan bisa melalui itu sampai detik ini. Kalau pesannya sendiri mungkin buat adik-adik yang ingin ikut PMM juga selanjutnya, semoga kalian itu bisa lebih membentuk diri kalian lagi lebih baik dan apa ya, bisa dibilang memanfaatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini itu bisa dibilang nggak bisa apa ya, iya terulang lagi gitu. Jadi itu sih. Pokoknya semangat ya. Ya semangat buat adik-adik. PMM Semangat ikut, iya, tapi untuk selanjutnya kita nggak tahu ada lagi nggak kampus Merdeka Ya betul. jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ya. Oke, nggak kerasa ya kita udah ngobrol selama kurang lebih 30 menit nih. Mungkin say thank you dari kami untuk kalian. Makasih udah sharing-sharing pengalaman kalian selama mengikuti program PPM Batch 3 kan ya. Terus makasih juga buat para kru yang ada di belakang kamera telah membuat program ini nyata, dan tentunya semoga ada manfaat yang bisa kalian petik dari obrolan kita kali ini. Oke, sampai jumpa di Talkbox episode berikutnya. Bye. Bye semuanya.